telah bergabung dengan kami. Baik Pak Ihsan, apa Pak satu perbedaan paling kontras yang akan dirasakan oleh jemaah haji Indonesia pada tahun ini atau tahun 2026 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam hal pelayanan di Tanah Suci? Silakan Pak Ihsan. Baik, Mbak Bunga, kaitan dengan kesiapan petugas haji, kaitan dengan pelayanan tentu berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji. Satu yang ingin kami sampaikan bahwa berkaitan dengan yang nanti memberikan pelayanan bagi jamaah kita, yakni di sini adalah petugas haji. Yakni ini menjadi salah satu perubahan yang juga penguatan dalam konteks memberikan pelayanan kepada para jamaah nanti yang ada di Tanah Suci. Yakni petugas haji di lapangan yang kita sudah siapkan selama ada proses diklat selama 30 hari dalam mempersiapkan fisik, mental, dan pelayanan serta disiplin bagi jamaah kita yang akan nanti memberikan pelayanan, bimbingan, pembinaan bagi para jamaah kita di Tanah Suci. Sehingga kerjasama tim sejak dari awal hingga prosesnya saat ini perlu kami sampaikan Mbak Bunga bahwa proses pendidikan dan latihan petugas sudah berlangsung baru berakhir di beberapa hari jelang Ramadan lalu, dan ini sekaligus menjadi penguatan ikhtiar kita dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji, khususnya bagi para petugas kita, yakni sudah siap secara fisik, mental, dan juga bagaimana kedisiplinannya nanti dalam memberikan pelayanan bagi jamaah kita di Tanah Suci. Baik, artinya pelayanan untuk jemaah Republik Indonesia di Tanah Suci lebih maksimal sehingga para jemaah pun lebih nyaman begitu ya dalam beribadah. Baik, Pak Ihsan, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 ini bagaimana Pak? Sebetulnya pembagian peran konkret antara Kementerian Haji dan pihak swasta agar tidak ada tumpang tindih dalam perlindungan jamaah. Baik, yang pertama tentu ingin kami sampaikan Mbak Bunga bahwa spirit pemerintah dalam konteks hal ini Kementerian Haji dan Umroh dan juga undang-undang tentu ingin menghadirkan bagaimana negara betul-betul hadir memberikan pelayanan, perlindungan bagi jamaah, tidak hanya jamaah haji, tentu juga bagi jamaah umroh. Nah, berkaitan dengan regulasi dan juga bagaimana memastikan tidak adanya tumpang tindih dalam perlindungan jamaah, bahkan kita bisa melihat bahwa travel penyelenggara ibadah umrah atau PPIU maupun penyelenggara ibadah haji khusus PIHK diberikan kewenangan penyelenggaraan haji dalam berkaitan dengan tadi PIHK untuk haji khusus, PPIU untuk umroh. Nah, perlindungan diberikan adalah kalau dari pihak swasta itu adalah lebih kepada memberikan pelayanan agar jemaahnya aman dan nyaman dalam menjalankan ibadahnya. Dan perlindungan dalam konteks pemerintah dalam hal ini adalah memastikan jemaah mendapatkan hak sesuai yang dijanjikan travelnya. Jadi jika ada komplain, keluhan, atau masalah, pemerintah wajib melakukan penyelesaian antar keduanya. Nah, perlu kami sampaikan Mbak Bunga bahwa hingga saat ini sudah ada beberapa laporan-laporan terkait dengan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh jamaah, baik itu yang berkaitan dengan berbicara tentang layanan yang semestinya diterima namun tidak direalisasikan. Misalnya dari pihak travel, ada jamaah kita yang dijanjikan paket umrohnya seperti demikian, misalnya dengan layanan plus-plus, misalnya ada wisata ke tempat-tempat tertentu, namun pada konteksnya itu tidak terjadi, maka ada mekanisme perlindungan yang dihadirkan oleh pemerintah, mulai dari pelaporan dari jamaah maupun kita memanggil langsung dari Kementerian Haji untuk memberikan berbagai teguran hingga kepada sanksi tegas, bahkan pencabutan izin itu yang kita lakukan. Dan ingin kami pastikan bahwa bagaimana peran pemerintah hadir dalam memastikan perlindungan optimal bagi jamaah, begitupun memastikan bahwa travel yang penyelenggara ibadah haji maupun swasta memberikan layanan seperti yang dijanjikan kepada jamaah. Oke, baik. Nah sejauh ini Pak Ihsan, keluhan seperti apa Pak yang paling banyak disuarakan oleh para jemaah? Nah, kemarin kan memang kita temukan dalam beberapa kesempatan ada jemaah kita yang misalnya pada proses pemberangkatan ada penundaan jelang berangkat ke Tanah Suci, mungkin dengan jemaah berada di bandara lebih dari 2 hari. Begitupun jemaah kita yang ada di Tanah Suci, ada hotel akomodasinya yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan di awal. Nah, itu yang disampaikan kepada kita hingga hari ini, dan juga berkaitan dengan pengaduan-pengaduan dan paket-paket layanan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh penyelenggara ibadah umroh, Mbak Bunga.
Oke, baik. Pak Ihsan, pertanyaan saya selanjutnya adalah ini kan juga muncul nih Pak, diskusi mengenai pengetatan kewajiban umroh melalui Kementerian Haji dan Umroh begitu ya. Apakah ini bentuk pengawasan ketat untuk meminimalisir penipuan travel atau justru akan menambah birokrasi dan juga biaya nih Pak bagi para jamaah? Nah, mungkin ini berangkat dari diskusi kemarin seperti yang disampaikan oleh pimpinan kami di Kementerian Haji bahwa berkaitan dengan opsi dihadirkannya skema one stop service melalui asrama haji. Ya. Ini lebih bukan berbicara tentang pengetatan bagaimana mekanisme penyelenggaraan umroh yang selama ini sudah berjalan, namun lebih kepada bagaimana kita menghadirkan ekosistem dan juga pelayanan yang jauh lebih optimal bagi jamaah. Dan Mhm. juga kalau kita bicara kemarin kebijakan yang dihadirkan, itu lebih kepada sifatnya opsional, menjadi pilihan bagi para jamaah. Misalnya opsi dibukanya opsi bagaimana jamaah berangkat melalui asrama haji terlebih dahulu misalnya. Nah, itu menjadi salah satu opsi yang dihadirkan karena di daerah-daerah tertentu, misalnya di Sumatera Barat misalnya, itu sudah berlaku misalnya pemberangkatan jamaah sebelum terbangkan ke tanah suci, mereka melalui asrama haji dulu terlebih dahulu. Nah, ini lebih kepada tadi bukan mandatori, bukan sifatnya wajib, tapi jamaah lebih bebas memilih untuk menggunakan fasilitas ini atau tidak. Tujuannya adalah lagi-lagi memudahkan, dan juga kalau kita lihat skema yang dihadirkan one stop service lebih kepada bicara tentang custom, immigration dan karantin, dan juga dilakukan di asrama haji. Karena memang dalam konteks one stop service kemarin disampaikan bahwa kita ada kolaborasi lintas lembaga, misalnya bersama dengan Kementerian Imigrasi, maskapai, dan juga berkaitan dengan berbagai proses-proses yang dimudahkan langsung dari asrama haji, dan itu yang ingin dihadirkan. Spiritnya tentu ingin memberikan kemudahan bagi jamaah, dan tentu ini yang perlu kita sampaikan. Ini bukan mandatori yang sifatnya wajib, tapi lebih kepada opsi-opsi, karena memang di beberapa pandang juga ini akan menjadi lebih efisien, bahkan yang misalnya ada asrama haji yang kebetulan berdekatan dengan bandara keberangkatan jamaah, tentu ini juga memberikan kemudahan, termasuk bagaimana keluarga yang nanti mengantar jamaah umroh di asrama haji. Oke. Belum lagi tadi kemudahan-kemudahan berkaitan dengan administrasi jamaah kita di jelang keberangkatan ke Tanah Suci, Mbak Bunga. Oke, baik. Nah, kemudian pertanyaan saya selanjutnya, Pak Ihsan, ini terkait dengan skema DAM atau HDU begitu ya, Kementerian Haji dan juga Umroh ini kan menekankan tata kelola DAM berbasis kepastian hukum. Nah, ini mengapa Pak pemerintah mendorong penyembelihan di tanah air pasca regulasi nanti? Apakah ini memang murni alasan ekonomi peternak lokal atau murni syariah? Tentu pertimbangannya tidak melulu soal ekonomi ya. Selain nanti kita juga akan bicara soal ekonomi, namun lebih kepada bagaimana berbicara tentang kalau kita merujuk keputusan Muzakarah Perhajian diselenggarakan pada tahun 2024 lalu yang memutuskan bahwa penyembelihan dan distribusi dam dapat dilakukan di tanah air, tidak harus di Arab Saudi. Dan ini adalah pilihan. Lagi-lagi kita bicara soal pilihan Oke. yang terkait juga penyembelihan di Arab Saudi maupun di tanah air. Dan pembahasan ini juga kembali mencuat berkaitan dengan ikhtiar meminimalisir penyembelihan dam ilegal yang terjadi selama ini di Arab Saudi. Bahkan Hmm. Arab Saudi juga melakukan pengetatan, jamaah itu hanya diperbolehkan untuk menyalurkan damnya melalui lembaga resmi yang ditunjuk oleh Arab Saudi, yakni Adahi. Nah, tidak boleh membeli sendiri ke pasar. Bahkan kemarin di tahun 2025 lalu ada sanksi yang dihadirkan jika ada jamaah melakukan pembayaran dam tidak melalui platform resmi, baik itu yang melalui Arab Saudi maupun yang diakomodir oleh pemerintah. Oke. Sekalipun disembelih di Arab Saudi, tentu spiritnya adalah keinginan pemerintah untuk mendistribusikan bagi masyarakat Indonesia. Jika di tanah air, kelebihannya tentu lagi-lagi bicara soal bagaimana menggerakkan ekosistem ekonomi peternak misalnya, dan juga distribusinya yang bisa menyasar masyarakat yang membutuhkan. Dan inilah spirit yang ingin kita hadirkan berkaitan dengan alokasi, berkaitan dengan dam. Tentu ini juga berkaitan dengan regulasi yang akan mengaturnya ke depan berkaitan tentang mekanisme pembayaran dam oleh jamaah haji kita, Mbak Bunga.